yang tahu kita hari ini belajar apa? Ibadah kurban. Ibadah kurban. Nggak tahu Bu. Baca dulu. Ada yang nggak masuk? Nggak Masuk semua Bu. Semua bu, kecuali Jenny. Kamu dulu ya. Itu apa yang Di depan Kariza, Hadir Bu. Nongki Eka Sari, Susmiati, Aldir. Istila Mayanti, Aldirah? Nur Hidayah, Hadirah. Novi Ramadoli, Hadirah. Pujasari, Hadirah. Nisma Amrazia, Yunita Sari, Nova Andriani, Hadirah. Indun Damayanti, Hadirah. Siti Hadijah, Hadirah. Jenny. Hadirah. Hadir semua ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Susmi. Tolong dong Susmi dibentuk teman-temannya jadi 4 kelompok. Jadi B. Kurban. Mas, Oh, pas aja sebaris ya Bu. Ya, Ya. ini ya. lingkaran. Oh, dibentuk oke. Ini. Ini kata Ibu. Dia gemoy. Pindah Bu. Harus sama pindah Bu. Ya. Ibu izin ke WC boleh nggak? Boleh. Sebagian dulu. Tapi kok Mas? Kalian di belakang aja. Awas. Jatuh kan dia yuk. Ya. Tapi apa? Jatuh kan ekor. Mau ya. Sudah? Sudah siap belajar? Jadi pelajaran kita hari ini ibadah kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Enggak. Dipotong. Apanya? Ada yang tahu hewan apa aja yang boleh dikurbankan? Jadi pengertian kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau hari raya kurban. Dan secara bahasa berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari raya tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban tersebut disembelih pada hari apa saja? Hari raya. Kalau hari tasyrik itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tidak. Paham ya pengertian kurban? Paham Bu? Beli. Lanjut. Hukum kurban. Tolong dong ketua kelas baca. Hukum kurban, melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama Islam, kedua baligh dan berakal, ketiga merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya, terakhir mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib sebab berikut. Yang pertama, jika seorang bernazar untuk berkurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli ataupun memiliki hewan tersebut ini adalah hewan udhiyah atau
ini adalah hewan kurban. Ya, jadi melaksanakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, mendekati wajib dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu Islam. Apa itu Islam? Balik. Yang kedua itu balik dan berakal. Tidak gila. Ya, betul. Yang ketiga itu merdeka, bebas dari perbudakan atau penindasan, ya. Dan yang keempat itu mampu untuk berkurban. Dan jadi kurban. Wajib ditindas. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib sebab berikut. Yang pertama itu jika seorang bernazar untuk berkurban, dan balik lagi ke yang keempat itu mampu untuk berkurban. Yang kedua itu jika telah mengatakan ketika dia membeli hewan kurban dan di saat itu dia mengatakan kalau itu hewan kurban, nah jadi hukumnya itu berubah menjadi wajib. Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau kurban yang hitam boleh nggak? Ah, berarti belum mampu, ah. Bu, Ya. mau kuda dan budak. Ah, gimana, Bu? Bebas dari perbudakan atau penindasan. Kan dulu kan zaman dulu kan biasa kan orang yang punya uang, dia yang berkuasa. Jadi misal budak pokoknya Suruh-suruh. nah suruhan itu tidak boleh. Oh, boleh berkurban. Apa saya? Paham? Paham. Oh iya lupa. Tolong ya dicatat kalau ada yang serasa penting-penting. Hijau itu kan biru hijau. Bu, izin bertanya, Bu. Tadi kan yang kedua ada hukumnya yang jadi wajib. Kalau kita mau kalau sekarang kita nyebut perkataan itu hukumnya jadi wajib untuk berkorban. Mana, Bu? Nah, yang kedua jika ia mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut ini adalah hewan kurban. Oh, kita membeli aja ya, Bu? Iya. Misalkan kita lewat lewat kandang kambing kan? Nah, itu hewan kurban jadi wajib nggak, Bu? Jadi wajib kalau dia mampu untuk berkurban. Tidak, kalau pemilik kau itu di orang. Oh, ya, Paling dijago dari kurban. kan itu kan katanya jika Membeli. Membeli jauh Jika membeli bukan berhak. oh membeli yang kau lihat makanya tadi namanya Setiap ibu. itu kan ada kata korban itu berasal dari bahasa Arab yang kuroba artinya dekat itu dekat dengan apa? Kalau dekat dengan rendang dekat dapat dijadikan apa? Dengan sop. Dekat Sop tiga. Sop tiga satu. Bu, Bu, itu dapat telepon sebentar, Bu. oh iya. Ada buku bawa HP. Jadi kan Sita, Bu, Sita. salah satu Sita, ibadah Sita. yang mendekatkan diri kepada Allah. Punya dekat dengan Allah. Desa karena jadi ibu pikir nama tante lu sih dekat dengan benda sapi gitu. Sudah belum? Udah, Bu. Kita dibaca bahasa Arab. Korban. Al-Ruqiyah. Yang penting aja nanti. Semuanya begini isinya. Iya.
Lupa Bu. Bawa mainan. Lupa Bu. Udah. Wah. Selanjutnya itu waktu penyembelihan kurban. Jadi kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 10. Nggak ada. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha dari tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Menyembelih kurban sebaiknya pada siang hari, bukan malam hari, pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Menyembelih pada waktu malam hari hukumnya sah, tetapi makruh. Jadi tanggal berapa tadi? 10, 11, 12. Dari setelah sholat Idul Adha sampai sebelumnya Sebelum dan baiknya juga dilakukan pada siang hari. Siang hari. Jangan malam hari. Kenapa? Aku salah beli. Kalau tidak yang malam hari takut kita orang lagi. Makan sendiri. Istighfar resmi Subhanallah. Astagfirullah. Paham? Paham. Ibu, apa makruh Bu? Makruh apa Bu? Makruh itu ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan dalam pahala. Wah, balik. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Apa makruh? Ada tahu nggak? Tahu. Pada waktu hukumnya sebenarnya makruh. Jadi bukan tidak tahu. Apa makruh? Tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Tidak ada alasan. Oh iya. Ibu kebalik tadi. Maaf bulan puasa. Paham? Paham Bu. Tempat pelaksanaan kurban. Tolong dibaca aja ini. Tempat pelaksanaan kurban. Tempat yang paling utama untuk berkurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan menyembelih di rumah atau tempat yang sudah disediakan. Ya. Jadi sebaiknya melaksanakan kurban itu di dekat tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan juga menyembelih di rumah atau di tempat yang sudah disediakan seperti tempat pemotongan hewan kurban. Bukan dalam masjid tadi. Bukan. Di dekat. Di dekat ya. Di halaman samping. Bukan di samping. Di rumah Di kelas. masjid. Dikatakan beli di rumah kedua. Paham? Paham. Hewan yang diperbolehkan dikurbankan. Tolong dibaca. Nuri Daya. Hewan yang diperbolehkan dikurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain dari 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Baik tanduknya. 2. Terhindar dari encat seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya atau kedua matanya, kurus atau pincang, dan sebagainya. Binatang yang tidak sobek telinganya, tidak ompong gigi depannya, tidak putih ekornya, tidak dalam keadaan hamil. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban yaitu kambing umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua disebut da'nun. Kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut mazun. Kerbau atau sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga yang dinamakan bakulun atau jambasun. Unta cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6 dinamakan ibilun. Tidak Bu.
Kenapa hewan ayam itik-itikan tidak boleh dijadikan kurban? Ada yang tahu? Karena Iya. dagingnya tidak cukup untuk daging. Jadi Hewan yang Bukan sendiri aja diperbolehkan jadi. untuk kita jadikan kurban juga harus memenuhi ketentuan seperti baik tanduknya sebelah ada sebelah nggak ada, itu nggak boleh, Bu. tidak boleh. Yang kedua itu terhindar dari incat seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya atau kedua matanya, kurus atau pincang dan sebagainya. Tidak boleh, nggak boleh. Ya harus gemuk berarti Bu. Hah? Harus gemuk, tidak boleh kurus. Ya. Kalau gemuk tapi tanduknya ini tidak boleh. Nanti dulu. Binatang yang tidak sobek telinganya, tidak umpuni di depannya, pokoknya hewan yang dikurbankan ini harus perfect. Tidak boleh sakit. Ya. Dan hewan-hewan yang patut dijadikan kurban itu kambing yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Yang kedua kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan kerbau atau sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan unta cukup berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Ada yang ingin ditanyakan? Apa maksudnya jenazah tuh? Itu sebutan untuk kambing yang 1 tahun masuk tahun kedua. Sebutan aja Bu. Iya. Bukan apa kalau giginya nggak ada nggak boleh. Itu namanya cacat, Oh, itu namanya cacat. pompong, macam Itu itu. berpengaruh ke daging-dagingnya ya, Bu. Tidak. Enggak, kan tidak memenuhi syarat. Iya, Memang dikasih ke orang. Kan giginya tuh Giginya dimakan. nggak dikasih Bu. Iya. Enggak kan? Giginya nggak dikasih. Harus bagus ada. Kata ibu tadi harus perfect. Masa pernah ngasih orang kurban kambing yang tak bagus? Kan cuma giginya apong, Bu. Tidak memenuhi syarat. Iya. Tidak aja. Bisa aja kurban. Jadi kamu memenuhi syarat. Paham? Paham. Pembagian daging kurban. Tolong dibaca Indun. Pembagian daging kurban. Pembagian daging hewan kurban harus sesuai dengan ketentuan. Apabila kurbannya kurban wajib dan kurban nadar atau yang hukumnya wajib, maka seluruh dagingnya wajib disedekahkan semuanya. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Jika daging itu telah terlanjur dimakan, wajib diganti sejumlah yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Akan tetapi, jika kurbannya adalah kurban sunnah atau kurban biasa, daging kurbannya dapat dibagi 3 bagian dengan ketentuan. Yang pertama, 1 bagian yaitu 1/3 dari daging kurban untuk berkurban dengan keluarganya dan keluarganya. 2, 1 bagian yaitu 1/3 dari bagian daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Parkir. Fakir miskin, maaf Bu. 3, 1 bagian lagi yaitu 1/3 dari daging kurban disimpan tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau kurban wajib atau kurban nazar itu, maka wajib seluruh dagingnya untuk disedekahkan. Haram untuk orang yang berkurban memakannya. Kalau kurban biasa atau kurban sunnah itu dibagi menjadi 1/3. Boleh orang yang berkurban itu untuk memakannya 1/3. Terus 1/3-nya lagi untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3-nya lagi untuk disimpan, tapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Bu, kalau misalkan orang kan kurban, nah tapi dia kurbannya kurban wajib. Nah, habis dikurban dia dapat daging kurban, tapi bukan hewan kurban dia, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya. Tapi kan kita nggak tahu daging kurban yang mana. Ya. Itu kalau nggak tahu. Jadi tetap boleh. Tapi jangan dari dia yang berkurban, daging kurban dari dia. Tapi kan kalau di masjid kan besar banyak kambing-kambingnya kan nggak
Mana satu punya dia? Bertanya. Bukannya. Paham Bu? Ini yang paling penting ya. Tata cara melaksanakan kurban. Tolong dibaca yang laki-laki. Tata cara melaksanakan kurban. Yang pertama, hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa. Abu bisa dizoom lagi tak? Aduh betul. Korbannya atau korbannya itu ada seni alami. Bisa macam atas. Nah, baik yang pertama tadi kan hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, orang yang menyembelih meletakkan kaki yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya dan meronta. Yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan seraya membaca Bismillah. Agak typo ya ini. Maaf Bu. Yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambahkan bacaan selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyaksikan dapat turut memeriahkan dengan gema takbir. Yang keempat, kemudian penyembelih membaca doa kabul supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa alika taqabbal min, sebutkan nama orang yang berkurban. Yang artinya ya Allah, Ini adalah dari saya ulangi ya, maksud saya Allahumma minka wa alika taqabbal min, contoh nama orangnya. Iya, gitu. Yang artinya ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah, termasuk dari saudara kita tadi ya yang pernah hidup. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Bu. Paham nggak? Paham. Jadi diulangi lagi ya. Hewan yang dikurbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat sambil membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terus orang yang menyembelih meletakkan kaki yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya dan meronta. Letakkan kakinya di leher kurban. Ya. Yang ketiga, penyembelih melakukan sambil menyembelih lehernya sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pula ditambah selawat atas Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyaksikan dapat turut memeriahkan gema takbir. Jadi kalau kita menonton, biasanya kalian pernah nggak melihat? Aku sering pernah. Kemudian yang keempat, penyembelih membaca doa kabul supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa alaika taqabbal min. Sebut nama orangnya. Paham? Paham. Yang terakhir, sunnah-sunnah saat menyembelih kurban dan hikmah kurban. Yang pertama sunnahnya, tolong dibaca. Sunnah yang pertama membaca basmalah.
Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurban. Yang kelima, kaki menyembelih jadi tumpang. Dilempar binatang kurban. Terus yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Yang ketujuh, ketika menyembelih membaca doa sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Terus ada pun hikmah yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghilangkan sifat tamak, rakus dan memulihkan sifat murah hati, mau memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghapuskan dosa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang beruntung. Yang keenam, akan memperoleh kendaraan atau tanggungan. Kemudian jalan lurus dia jalan tolak. Ya, jadi sunnahnya membaca basmalah. Coba baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Membaca takbir. Terus sunnah yang keempat itu yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan. Yang kelima, kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang kurban tadi. Minyak ya, Bu? Ya. Saat menyembelih menghadap kiblat dan menyembelih membaca doa sebagaimana dilakukan Rasulullah. Hikmahnya yang pertama itu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dengan melaksanakan kurban, umat Islam itu menghidupkan sunnah atau tradisi Nabi Ibrahim yang merupakan contoh pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan kurban ini mendekatkan diri kepada Allah karena kurban ini menunjukkan pengorbanan diri dan kepatuhan kepada perintahnya. Terus yang ketiga itu menghilangkan sifat tamak. Maksudnya itu dengan kita berbagi sebagian harta melalui kurban tersebut, seorang dilatih untuk memiliki sifat dermawan dan peduli terhadap orang lain atau kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat itu menghapuskan dosa dan mengharap keridhaan Allah. Seperti halnya amal ibadah lainnya, kurban diharapkan dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dapat keridhaan serta ampunan Allah. Terus yang kelima itu menjalin hubungan kasih sayang. Jadi dengan kita berkurban itu, daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin menjadi cara untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kasih sayang serta meningkatkan rasa empati terhadap semua. Terus yang terakhir akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian Sirat al-Mustaqim di akhirat kelak. Salah satu gambaran yang diberikan dalam hadis adalah bahwa yang berkurban akan memperoleh kendaraan untuk melewati titian Sirat al-Mustaqim, yang berarti bahwa amal tersebut akan membantu mereka melalui ujian-ujian yang diterima. Paham? Paham. Kita nonton ya.
Jawab sudah. Sabar ya. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di sama gua Odi. Kali ini kita akan belajar ngaji tentang tata cara menjadi hewan kurban. Jadi ikutan ya. Ada sih enggak ikutan aja di sini. Kita hari ini ngaji apa sih? Tata cara menjadi hewan kurban. Ya, aku. Tunggu, beli dulu nih Dek. Boleh ya? Oke teman-teman, namanya tata cara menjadi hewan kurban. Pertama, gunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis yang ada di Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang mewajibkan bapak ikan dan segala macam. Apabila kalian membunuh, maka bunuh secara ikan. Dan jika kalian membeli, maka belilah secara ikan. Dan kalian bertajam pisau dan menggunakan sembelih. Hadis riwayat. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan lain. Riwayat Muhammad dan Ibnu Majah 3. Mengasah hewan saat memberikan hewan kurban di atas lampu sendiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca salawat dan akan baca takbir 8 karena orang yang akan menjadi hewan kurban menyembelih dengan cepat supaya menggunakan memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau tempat bagian telah menggunakan pasti. Terakhir, dilarang mematakan air hewan sebelum hewan itu terselah. Oke, itulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, inspektor mungkin teman-teman. Terima kasih teman-teman. Udah kasih balik. Assalamualaikum. Bye. Nah, jadi itu tadi cara menyembelih hewan kurban yang baik dan benar. Capek aja. Untuk ya. Ayo kita bermain dulu. Coba berdiri semuanya. Jadi permainannya adalah cluenya itu ikuti apa yang saya ucapkan. Misalnya ayam, bebek. Kayak gitu. Iya. Paham, Bu. Bebek ayam, bebek. Bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Ada berapa ayam? Belum dijawab sih. Sudah boleh ya. Kurang fokus ya. Sekali lagi. Ayam, bebek. Bebek ayam. Sapi kambing.
satu. Sabar. Sabar ya. Sabar. Pilih salah satu. Sini ya. Ya Bu, sekarang Terus dipresentasikan di depan. Berdua ya. Tidak boleh melihat. Sabar. Nah, mana pemikirannya? Ya, 1, 3. Ditunggu buka langsung Bu ya. Ya, Tanda ya akan kurban. siapa yang mau? Kami dulu. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dan di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian kurban dan hukum kurban. Yang pertama akan dijelaskan oleh Risma Amalia pengertian kurban. Baik, pengertian kurban seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kurban itu adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya kurban, yaitu hari raya Idul Adha. Jadi Hari-hari tertentu. kurban ini itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata korba. Nah, dengan penyembelihan hewan kurban ini bisa dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Hewan yang disembelih itu ada sapi, terus unta, domba, kambing. Baik, selanjutnya hukum menyembelih kurban, yaitu hukumnya sunnah muakkad dan hampir mendekati wajib. Nah, yang hukum wajib itu bagi orang yang menazarkan biasanya ia akan berkurban, itu hukumnya diwajibkan. Terus ketika ia membeli dan ia mengatakan bahwasanya ini hewan kurban, itu wajib dikurbankan, tidak boleh tidak. Ada lagi hukumnya sunnah. Benar, boy. Hukumnya sunnah kalau ya di luar dinazarkan tadi ya. Terus ada syarat-syaratnya Islam berakal, belir, bukan hamba saya dan mampu. Itu saja Bu. Terima kasih. Kasih aku. Ya. Ya kalau gitu. Masnya mau kan? Oke, kami mendapatkan soal yang pertama, hewan yang diperbolehkan dikurban dan pembagian dari kurban. Yang pertama,
sapi, domba, unta, sama kambing. Yang tidak boleh dikurban yaitu ikan, bebek, itik. Baik, untuk pembagiannya satu bagian sepertiga untuk keluarga dan untuk kita kurbankan, satu bagian sepertiganya lagi untuk fakir miskin, dan satu bagian sepertiganya lagi boleh kita simpan, tetapi lebih baik apabila kita berikan kepada yang membutuhkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Bu, kami Iya, materinya, Bu. Pertama, tata cara melaksanakan kurban. Pertama, kambingnya. Pertama harus ada kambing. Pertama harus ada orang kurban. Kemudian yang untuk tempatnya di hadapan sendiri sambil mengucapkan Allah Maha Rahim ke kiblat. Ya, diarahkan ke kiblat. Kemudian dekat kaki kita ke leher kambing, dekat ke potong dan dengan disembelih dengan sembari mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Oh, itu pisaunya harus tajam. Jangan dipatahkan lehernya kalau misalkan belum mati sepenuhnya. Saya ambil lagi. Habis itu membaca doa Allahumma Rabbana taqabbal minna. Bukan. Allahumma minka taqabbal min siapa yang membeli tadi, misalnya Hindun binti bla 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 bla. Kemudian ada sunah-sunahnya ada beberapa, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca salawat Nabi, yang ketiga membaca takbir, kemudian yang keempat orang yang berkurban memotong kurbannya sendiri, kemudian yang kelima yang menyembelih kurban kakinya ditumpangkan seperti yang dibilang di ayat tadi ke leher hewan kurban, kemudian harus menghadap kiblat, dan yang terakhir membaca doa untuk berkurban. Oke, yang terakhir adalah hikmah berkurban. Yang pertama sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah dapat mendekatkan diri ataupun menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapus dosa, kemudian menghilangkan sifat rakus, tamak, pelit, medit. Nah, kemudian dapat menjalin kasih sayang atau silaturahmi antara orang yang mampu dengan orang yang kurang beruntung, dan terakhir dapat menjadi alat kendaraan untuk pada saat kita memiliki jembatan siratal mustaqim. Jangan pura-pura nggak tahu. Sendiri ya. Jadi kata kamu dua. Yang pertama ada waktu menyembelih kurban. Yang pertama ada waktu menyembelih kurban, yaitu baik dilaksanakan pada habis sholat Id, sampai sebelum terbenamnya matahari, dan itu bagus dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ada lagi Dan pada tanggal tersebut dilaksanakan dari habis sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari. Ada pun tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, pasti yaitu yang pertama yaitu di sekitaran tempat sholat Id,
Yang kedua, di rumah ataupun di tempat yang telah disediakan oleh panitia kurban. Terima kasih. Jadi paham kan apa itu ibadah kurban? Hewan apa saja yang boleh dijadikan hewan kurban? Pada tanggal berapa hewan kurban itu dikurbankan? Dari di mana biasanya orang melaksanakan Dekat masjid. Di dekat Dekat rumah, Bu. di rumah. Dekat hidung. Dekat rumah tuh, Bu. Jadi paham ya? Paham. Mungkin sampai sini saja materi kita pada hari ini. Tolong kursinya dikembalikan meja. Iya, Bu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kata yang salah, minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Tolong ketua kelas dipimpin doa pulang. Iya, Bu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Makasih ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, aplaus untuk